Cette hyène est l'une des plus rares au monde. Seulement 8000 hyènes brunes vivraient encore à l'état sauvage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, kelompok 8 Biodas 13, akan menyampaikan tugas biologi dasar berupa resensi film yang berkaitan dengan prinsip dasar biologi. Film yang akan kami resensikan berjudul Hyène brune, survivante de l'enfer. Perkenalkan, nama saya Fernisa Marta Brilianti dengan NIM 182251050. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saul Kilawwa Brosif dengan NIM 187251075. Perkenalkan, nama saya Raja Prabowo Zamzami Halim dengan NIM 166251064. Perkenalkan, nama saya Nuraniza Olivia Agung dengan NIM 188251074. Perkenalkan, nama saya Adinda Aisyah Kaila Al-Zahra dengan NIM 163211065. Perkenalkan, nama saya Ubay Al-Akmal dengan NIM 146251102. Perkenalkan, saya Nuhaila Mazid dari Fakultas Sains dan Teknologi. Hyena coklat merupakan salah satu spesies terlangka di dunia yang hanya bersisa 8.000 individu. Mereka sering dianggap Ces hyénons et leur mère ont tout juste quitté l'intimité de leur tanière natale pour rejoindre le terrier communautaire. Mencari wilayah atau tempat perlindungan baru bagi mereka, yakni di kota Durant près d'un an, Hangu di Namibia. Strandwolf et les membres du clan familial vont se relayer pour leur apporter de la nourriture. Dan keras, mereka harus belajar untuk beradaptasi. Dengan indera Ce cadeau penciumannya yang sangat tajam, mereka dapat mencium bau bangkai yang sangat jauh dari jarak mereka. Namun ketika bertemu dengan macan tutul, justru macan tutul yang takut akan gigitan hyena. Hal tersebut, hyena coklat memiliki gigi yang tajam untuk salah satu cara Suivre bertahan jusqu'à hidup son mereka. terrier pour le lui chaparder. Ketika mendapatkan mangsa atau buruan, hyena coklat sering membagikannya kepada saudara-saudaranya. Hyena yang baru tumbuh atau hyena yang muda sering belajar untuk berburu dan juga dengan bantuan gigi mereka yang sangat tajam. Keluarga hyena saling membantu satu sama lain sehingga keberlangsungan hidup mereka memiliki keuntungan 4 kali lebih besar daripada saudara hyena mereka yang berbintik. Fokus beralih ke strategi mencari makan yang unik dari hyena coklat. Dokumenter ini menekankan bagaimana mereka tidak bergantung pada perburuan besar, melainkan unggul sebagai pemulung yang sabar dan gigih. Bagian ini mungkin menampilkan adegan yang memperlihatkan hyena menyusuri garis pantai atau melintasi bukit pasir yang luas, mencari bangkai, sisa-sisa makanan, atau bahkan buah-buahan dan telur. Penekanan diberikan pada kemampuan mereka untuk bertahan hidup di tengah kelangkaan sumber daya, menyoroti adaptasi fisik seperti kemampuan mereka untuk menempuh jarak yang sangat jauh, dan mencerna makanan yang bagi hewan lain mungkin beracun atau tidak bernutrisi. Kemudian, segmen ini kemungkinan besar membahas struktur sosial hyena coklat yang diorganisir dalam klan kecil. Berbeda dengan hyena tutul, hyena coklat memiliki hierarki yang lebih santai, tetapi peran kolaboratif mereka sangat penting untuk membesarkan anak. Fokus diarahkan pada sarang dan perawatan anak. Kita mungkin melihat adegan betina dominan berinteraksi dengan anak-anaknya, dan anggota klan lain membawa makanan kembali ke sarang. Bahkan jika itu hyena jantan. Dokumenter ini secara efektif menggunakan mitos tentang hyena jahat dengan menunjukkan ikatan keluarga yang kuat dan kerjasama dalam klan. Le royaume de pierre et de poussière est un énorme défi. Dan debu dari segala rintangannya. Salah satu hewan yang bisa bertahan yaitu jerapah. Jerapah Contre berhasil toute untuk attente, bertahan hidup. des girafes y Mereka sont belajar parvenues. memanfaatkan embun pagi yang menutupi di Elles dalam ont appris à profiter de la rosée matinale déposée sur les feuilles yang avant diberikan qu'elle ne s'évapore. ilmunya dari generasi ke generasi. Elles ont Hyena aussi juga mémorisé dapat l'emplacement menempuh de jarak chaque 40 km tanpa mangsa dan bangkai untuk dimakan. Hyena memakai insting dari kelembapan udara. Banyak beberapa spesies yang bisa bertahan hidup di 35-50 derajat Celcius. Oryx adalah salah satunya. Antelop besar ini yang mempunyai kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Berbeda dengan hyena sendiri yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk menjelajahi ke
bukit pasir tertinggi. Dan Gurun Namib adalah salah satu tempat terpanas di dunia. Suhu tanah yang bisa mencapai sampai dengan 70 derajat. Betina anjing laut yang baru saja melahirkan, dan juga memangsa anak anjing laut yang terpisah dari induk atau kelompoknya. Anak anjing laut ini kadang juga melawan dengan gigi-gigi kecilnya, sementara induk anjing lautnya berusaha melindungi. Namun jika ada yang lengah, hyena akan segera memangsa dan memakannya. Pada bagian ini, film mulai berfokus pada bagaimana hyena coklat dapat bertahan hidup secara fisiologi dan morfologis di lingkungan yang sangat keras. Bagian ini menjelaskan bahwa kekuatan utama hyena coklat bukan pada kecepatan atau kemampuan berburunya, tetapi pada adaptasi tubuh dan sistem pencernaan. Hyena memiliki kondisi fisik yang memungkinkan untuk menghemat energi dan mempertahankan aktivitas dengan cadangan nutrisi yang cukup tanpa perlu makan setiap hari. Sistem pencernaannya pun memiliki keunikan, yaitu asam lambung yang sangat kuat setara dengan larutan kimia seperti HCl pada konsentrasi tinggi. Hal ini mereka manfaatkan untuk menjadi pengurai alami dalam ekosistem. Pada segmen video ini menggambarkan dinamika predator hingga mangsa yang intens dan perubahan perilaku adaptif di ekosistem pantai tengkorak. Musim kawin anjing laut menciptakan kerentanan besar bagi anak-anaknya yang ditinggal kawin oleh induknya, dan hal ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh predator lokal. Hyena coklat ditampilkan telah berevolusi menjadi predator siang hari yang efisien, menargetkan mangsa muda yang kaya nutrisi. Mereka bersaing dengan anjing hutan punggung hitam yang juga menunjukkan taktik berburu tim yang canggih untuk mencuri dan mengamankan makanan yang hampir sama beratnya dengan tubuh mereka. Strand Wolf, hyena utama, memanfaatkan kelimpahan ini untuk menimbun cadangan. Namun, tindakannya melanggar batas teritorial waktu hyena rival yang memicu konfrontasi sengit. Konflik ini, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Strand Wolf, menegaskan persaingan brutal dan kebutuhan untuk menegaskan dominasi demi kelangsungan hidup di wilayah yang sumber dayanya diperebutkan. Berikutnya terdapat segmen yang menampilkan kabut pesisir yang merupakan puncak interaksi antara faktor abiotik, yaitu udara beku dari Antartika dan juga kehidupan. Fenomena ini menciptakan diversitas solusi adaptasi. Contohnya diperlihatkan kumbang tenebrionid yang melakukan headstand untuk memanen kabut. Nah, sikap ini adalah sebuah mekanisme penting untuk mempertahankan homeostasis cairan di dalam tubuhnya. Kemudian, film diakhiri dengan Strand Wolf yang akhirnya berburu dan bertemu pasangannya, menjamin kontinuitas genetik spesies. Kelebihan film ini terletak pada aspek visual dan nilai edukatif. Film ini menampilkan sinematografi yang detail dan memukau, juga mengajarkan aspek dasar biologi seperti homeostasis dan adaptasi. Namun kekurangan dari video ini adalah penjelasan ilmiah yang kurang mendalam, sehingga penonton awam akan kurang memahami maksud dari aspek ilmiah tersebut. Kemudian, minimnya konteks konservasi modern. Film ini terlalu berfokus pada alam liar, padahal topik konservasi akan sesuai dengan isu ekologi masa kini.